Oke, berikutnya setelah kita bisa menentukan SP, EP, CR, radius, dan kita bisa menentukan arah pergerakannya ya. Nah, poin berikutnya kita akan coba memvisualisasikan ya, maksud dari kartesian terhadap benda kerja itu seperti apa. Nah ya, pada yang pertama ini jika kita melihat ini adalah sebuah kartesian XY ya. Nah, jika ini dibangun ke dalam sebuah benda kerja, maka secara visual akan menampilkan benda kerja 3 dimensi yang seperti ini ya. Nah, jadi jika dilakukan detailing, maka kurang lebih akan menjadi seperti ini ya. Nah, jika kita perhatikan sama-sama ya bahwa radius ini dibuat pada dua sumbu yaitu X dan Y. Nah, makanya ini disebut circular interpolation pada sumbu XY ya, atau pergerakan interpolasi sirkular pada sumbu XY ya. Nah, berikutnya ini ada kartesian XZ ya. Nah, pada gambar sebelah ini, pada gambar sebelah kiri ya, ini ada gambar kartesian XZ ya. Nah, jika kita visualisasikan ke dalam sebuah benda kerja ya, maka akan tampil kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah benda kerja yang dibangun berdasarkan kartesian atau sumbu XZ ya. Nah, jika kita detailkan ya, maka kurang lebih akan seperti ini ya, dimana ada sumbu X dan sumbu Z. Nah, ini ada membuat sebuah bentukan sirkular ya pada sumbu Z-nya ya. Nah, berikutnya ini adalah sebuah kartesian YZ ya. Kita tadi udah lihat XY, XZ, sekarang YZ. Nah, pada YZ ini benda kerjanya mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya ya, tapi jika kita posisikan pada mesin berbeda aksisnya, maka ini akan menjadi sebuah pergerakan yang berbeda ya. Nah, jika kita lihat lagi bahwa ini benda kerja ini radiusnya ini terdapat pada aksis Y dan Z ya. Nah, benda kerjanya hampir sama dengan yang sebelumnya yang XZ ya, tapi posisinya yang berbeda ya. Kalau ini pada sumbu Y yang memiliki radius, paling sebelumnya pada sumbu X yang memiliki radius ya. Nah, jika kita sudah paham kartesian terhadap sirkular ya, kita bisa mulai membangun sebuah bahasa pemrograman untuk mesin ya, untuk membangun pergerakan sirkular ya. Nah, langsung saja. Nah, dasarnya untuk membuat sebuah pergerakan sirkular ya, ada beberapa notasi baru nih. Nah, itu kita bisa sebut dengan istilah I, J, dan K ya. Nah, I ini adalah jarak SP terhadap pusat radius ya, dan dia itu kalau I pasti melingkarnya pada sumbu Y ya pada sumbu X ya. Nah nah, sebaliknya jika dia melingkar pada sumbu Y, itu kita sebutnya J ya. Nah, jika dia melingkar pada sumbu Z, maka dia K. Nah, istilah IJK ini umum dan sudah digunakan di banyak mesin ya. Tidak hanya di mesin CNC Siemens, tapi di hampir keseluruhan protokol CNC ya. Entah itu Fanuc, Syntec, Mitsubishi, dan lain-lain ya. Nah, dasarnya itu seperti ini ya. Nah, jika kita lihat ini adalah sebuah nilai ya. Jadi ya, nanti jika kita melakukan pergerakan interpolasi, kita akan memasukkan dua input anotasi ya, yaitu I dan J jika dia ada di sumbu X dan Y ya. Nah, di mana nilai I ini adalah nilai radiusnya. Nah, dan J-nya dinolkan ya. Begitu juga pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y, I-nya ini akan dinolkan ya, J-nya yang dimasukkan ya. Ya, jadi terhadap dua sumbu ini pastikan ada dua nilai ini, I, J
I, J ya. Apa yang terjadi jika ini dihubungkan dengan Z, Y atau YZ ya? Kita lihat aja, kalau Y ini adalah J dan kalau Z ini adalah K. Berarti komponennya adalah JK ya. Tinggal nanti J-nya kita nolkan, K-nya baru kita masukkan nilai radius ya. Nah, jadi pokoknya adalah jika kita membuat dua sirkulasi pada dua sumbu ya, ada dua pokok poin, yaitu entah itu I dengan J atau J dengan K atau I dengan K ya. Tapi itu adalah sebuah gabungan ya. Nah, tapi dasarnya adalah jika X berhubungan dengan I, jika Y berhubungan dengan J, dan Z berhubungan dengan K ya. Pertanyaannya adalah apabila nanti yang dihubungkan adalah YZ ya, YZ ya, YZ, poin apa saja yang diberi nilai radius dan poin apa saja yang diberi nilai 0 ya. Ya, jika pada contoh pada sumbu X di sini ada I sama J ya, I itu untuk X-nya dan J-nya untuk Y, I-nya bernilai radius dan J-nya nilai 0. Nah, bagaimana dengan kondisi YZ ya? Ya, itu aja. Silakan dijawab di laporan sementara kalian.